First platoon, mount up, move out. Okay, guns ready. Boy, do you think Taylor fucked one of us for chocolate bar? Short that tree line. Let's light him up. Let's go. Let's put her up. Fuck, it's a bunch of shit. They got Dominica Hank. Yeah. Shoot that fucker! The fucking beach. Hit him. On one. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 7 yang membahas mengenai sejarah Perang Dunia II. Film yang akan kita bahas ini berjudul Fury. Dalam situs IMDb, Fury mendapati rating yang sangat baik, yakni sebesar 7,6 dari 10. Film ini menceritakan tentang akhir Perang Dunia II, mengambil sudut pandang tentara sekutu, yakni Amerika Serikat yang tengah berjuang melawan Jerman Nazi dengan tanknya. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan fakta sejarah pada Perang Dunia II. Kala itu, Jerman telah dipukul mundur oleh sekutu hingga balik ke negaranya. Sejak saat itulah Hitler memerintahkan untuk berperang habis-habisan dengan mengerahkan setiap pria, wanita, dan anak-anak. Jika diketahui membangkang, maka SS atau pasukan elit Jerman akan membantainya. Berpindah dengan memperlihatkan SS Jerman yang tengah menunggangi kuda, di mana SS itu mengira Jerman telah membantai semua tank Sherman yang ada di sini. Namun tiba-tiba, perkenalkan, pria ini adalah seorang sersan yang akrab dipanggil Don. Selepas membantai, lalu Don pun kembali ke dalam tank. Singkat cerita, Don mempunyai prajurit terbaiknya yang kini hanya menyisakan 3 orang. Prajurit terbaiknya bernamakan Gordo, Boyd, dan Grady. Dalam pertempuran yang tidak dijelaskan tersebut, hampir semua tank Sherman hancur lebur dan yang tersisa hanyalah 4 tank saja, termasuk tanknya sersan Don yang telah diberi nama Fury di larasnya. Fury pun kembali ke markas militernya untuk memperbaiki masalah mekaniknya, sekaligus menunggu untuk tugas selanjutnya. Selain banyaknya tank Sherman yang telah digosongkan, faktanya juga dalam pertempuran itu sersan Don telah kehilangan 1 prajurit terbaiknya yang gugur di medan laga. Don besertakan prajuritnya nampak begitu amat sedih, tetapi kesedihan itu tidak bisa berlarut-larut, karena di setiap keberhasilan pastilah selalu ada yang namanya pengorbanan. Sersan Don sendiri tidak menampakkan kesedihan itu di depan prajuritnya, tetapi sersan Don hanya menampakkan kesedihan itu hanya pada dirinya sendiri saja. Sesaat setelah itu, seorang anak muda mendatangi sersan Don, di mana anak muda itu mendapati tugas dari perwira tingginya untuk menjadi prajurit barunya sersan Don. Anak muda tersebut kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Norman, dan Norman telah tergabung ke dalam militer selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan itu, Norman hanyalah ditugaskan sebagai juru ketik saja. Sebagai anggota baru, Norman juga tidak lupa untuk berkenalan dengan rekan barunya juga. Tetapi hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Boyd, Grady, dan Gordo, seperti kebanyakan anak baru pada umumnya, di mana Norman di sini mendapati tataran keras. Tetapi tataran keras itu sebenarnya berupa pelajaran dan akan sangat berguna bagi Norman nantinya. Tataran pertama, Norman ditugaskan untuk membersihkan dalam tank, karena menurut Boyd, Grady, dan Gordo, tank ini sudah terasa seperti rumah sendiri. Oh, fuck.
Norman muntah setelah tahu bahwa ternyata ia bukanlah membersihkan debu, tetapi ia membersihkan darah dan ada juga sisa-sisa tubuh prajurit yang telah gugur. Ketika tengah membahas misi selanjutnya, Sersan Don kemudian melihat SS digiring lewat camp ini, dan tanpa pikir panjang, Sersan Don kemudian langsung menghajarnya, tetapi langsung dipisahkan juga oleh prajuritnya. Sersan Don kemudian menugaskan untuk prajurit barunya menyematkan dendam terhadap SS, bukan tanpa alasan. Selain prajuritnya telah terbunuh, SS jugalah yang telah memulai Perang Dunia II. Karena dari peletonnya hanya tank Sersan Don sajalah yang tersisa. Maka dari itu, Sersan Don kini bergabung dengan Kompi Baker di Batalion 41. Sersan Don dan kawan-kawan ditugaskan untuk menyelamatkan satu peleton kurang lebih 30 orang. Satu peleton terjebak di salah satu kota, di mana kota itu dijaga oleh Jerman baik dari SS, anak-anak, perempuan hingga dewasa sekalipun. Yang menjadi momok menakutkan bagi tank sendiri adalah senjata anti-tank. Berangkatlah mereka dengan tujuan menyelamatkan satu peleton yang terjebak di salah satu kota di Jerman. Seperti inilah suasana perang, di mana sipil yang tidak bersalah terkena imbasnya. Sersan Don menugaskan untuk prajuritnya yang ada di tanknya memasang mata baik-baik, karena ini adalah wilayah musuh yang berpotensi untuk disergap. Selama di perjalanan, mereka saling bercerita satu sama lain, di mana Sersan Don sudah menganggap prajuritnya seperti saudara sendiri, begitupun sebaliknya. Sementara untuk tank sendiri, mereka sudah anggap seperti rumah. Boy, do you think Hitler'd fuck one of us for a chocolate bar? All right, knock it off. Knock off the horse play. Betapa mirisnya Sersan Don setelah tahu ternyata penyergapan itu berasal dari kalangan anak-anak hingga remaja. Oleh karenanya Norman melihat aksi penyergapan itu. Kemudian Sersan Don menanyakan terhadap prajurit barunya, "Mengapa engkau tidak menembaknya?" Ditanggapilah oleh Norman bahwa itu hanyalah anak-anak. Sersan Don memberikan pelajaran berharga bukan hanya bagi Norman, tetapi bagi kita juga, di mana pelajaran berharga itu adalah jika melihat sesuatu yang membahayakan bagi timnya. Tidak peduli apakah itu anak-anak ataupun perempuan, wajib bagi Norman untuk menghabisinya. Selepas pimpinannya terbunuh, kini tugas pimpinan itu diserahkan terhadap Sersan Don. Sersan Don dan kawan-kawannya mampir terlebih dahulu di Kompi Baker untuk memobilisasi pasukannya. Untuk kemudian mereka pun kembali melanjutkan misinya, di mana kita nantinya akan diperlihatkan oleh sebuah strategi yang epik dari seorang Sersan Don. Oleh karenanya ruang terbuka itu adalah zona bahaya. Maka dari itu, Sersan pun menugaskan untuk semua pasukannya membentuk formasi tempur. Form in! Form in! All right, stick right. Watch that tree line right there. Hold that. Hold that. Cut out! Keep low! Hold the line. We're already... Ceasefire. Target destroyed. Satu senapan mesin berhasil dilumpuhkan, dan berikutnya mereka harus melumpuhkan anti-tank dan para musuhnya yang bersembunyi. Start squirting that tree line. Let's light them up. Let's go. Get him! Loading the gun. Get up! Loading the gun. Go! Who I shoot at? The Nazis, dumb fuck! Fire! Marching fire! See our dead bodies. How do you know they're dead? Are you a doctor? Fuck! Get him! Fuck! Di dalam tank Fury, Gordo berdebat dengan Norman karena Norman hanya bisa pelangak-pelongok saja. Hingga pada akhirnya Norman mengeluhkan posisinya dan menganggap tindakan yang dilakukannya saat ini bukanlah tindakan yang baik. Pertempuran ini dimenangkan oleh Sersan Don dan hanya menyisakan satu lawannya yang menyerah. Sersan Don lalu menugaskan untuk Norman keluar dari tanknya dan menugaskan untuk Norman membunuh tentara Jerman yang telah memulai Perang Dunia II. Sederhananya, tentara Jerman yang
akan membunuh Norman, atau sebaliknya, Norman yang akan membunuh tentara Jerman. Oleh karenanya mendapati penolakan keras, maka Norman pun langsung mendapati bimbingan keras dari sersannya. I know you can. He kills you, or you kill him. Try and teach you. Let's go. Selepas itu ketiga prajurit lamanya Sersan Don bercerita kepada Norman bahwa mereka sudah bersama sejak Jerman menginvasi Afrika dan mampu memukul mundur Jerman hingga ke Jerman lagi. Memang membunuh adalah sesuatu yang salah, tetapi karena Jerman telah memulai semua kekejaman ini, maka kesalahan itu dapat dibenarkan. Sesaat setelah itu Sersan Don pun datang. It is true. I haven't seen you eat anything all day. Make sure you get something to eat. Norman, keep Briscoe eat some. Keep pounding. They got signs around their... Selama di perjalanan, kita dapat melihat banyak sipil yang telah dieksekusi oleh SS. Dan juga terdapat tanda yang bertuliskan aku adalah pengecut yang menolak berjuang untuk negaraku, yaitu Jerman. Mereka kini mulai memasuki kota yang di dalamnya terdapat peleton yang terjebak, tetapi juga di dalam kota ini terdapat musuh yang bersembunyi. Move up. Opa. Sersan Don lantas bertanya kepada sipil setempat, di mana tentara Jerman yang bersembunyi, Pak? Sesaat setelah si bapak itu menunjuk, si bapak itu tiba-tiba saja ditembak oleh tentaranya. Tidak tinggal diam, Sersan Don besertakan prajuritnya langsung membabat musuhnya yang bersembunyi. Setelah dirasa aman, lalu mereka pun kembali bersiaga. Namun dalam siaganya itu, mereka kembali mendapati serangan dan itu berulang selama beberapa kali. Fucking eyes up everywhere we go. Get out of it! I take him to him! Good shooting, kids. Keep stacking them up. Setelah semua yang terjadi, hal itu membuat Norman sadar bahwa Jerman memang benar-benar adalah musuh yang telah memulai semua ini. Jadi mulai saat ini Norman menjadi lebih berani untuk menghabisi musuhnya. Selepas mendapati perlawanan sengit, sesaat setelah itu seorang sipil keluar dari bangunan yang ada di hadapannya dan mengatakan untuk berhenti menembak karena para tentara Jerman akan menyerah. Here they come. Keep an eye out. Fuck, it's a bunch of kids. Mirisnya, yang menyerah itu sebagiannya adalah sekumpulan anak-anak dengan seragam tentaranya. Sersan Don kemudian bertanya kepada sipil tersebut, apakah SS ini yang telah mengeksekusi sipil setempat yang menolak ikut berperang? Ya. Komandan batalion berterima kasih kepada Sersan Don atas pembebasan peletonnya di kota ini, dan mereka akan berangkat menaklukkan kota selanjutnya esok pagi. You wanna see tank? Hey, I'm gonna marry this girl. Come on. Singkat cerita, Sersan dan Norman singgah di salah satu rumah di kota ini dengan terdapat dua perempuan di dalamnya. Ketika Norman tengah memainkan piano, lalu seorang gadis muda pemilik rumah ini menghampiri Norman untuk bernyanyi. Gadis muda ini bernama Emma. Selepas memainkan piano dengan diiringi sebuah nyanyian, lalu keduanya pun bucin. Yang jelasnya, bucin ini akan menghadirkan benih-benih cinta di antara keduanya. Di samping Norman bucin, Sersan Don sibuk membersihkan dirinya yang memang jarang sekali untuk bersih-bersih. Sesaat setelah itu datang ketiga prajuritnya, untuk kemudian mereka pun makan bersama. Keesokan harinya, Sersan bertanya terhadap komandannya mengenai misi selanjutnya. Sersan diberikan sebuah misi bukan untuk menaklukkan kota
kota selanjutnya, tetapi Sersan diberikan sebuah misi untuk melindungi persimpangan. Mengapa persimpangan itu begitu penting? Persimpangan penting karena jika Jerman melewatinya, maka itu akan memudahkan Jerman untuk melakukan serangan balik ke kota yang telah diduduki oleh mereka saat ini. Terlebih lagi, kota ini terdapat banyak korban luka dan ribuan dokter. Maka penting bagi Sersandon dan pasukannya untuk menjaga persimpangan itu dari tentara Jerman. Namun tiba-tiba saja mereka mendapati serangan artileri dari musuhnya. Betapa kagetnya setelah Norman melihat kediaman Emma hancur lebur. Lantas ia pun langsung menghampirinya. Yap, Emma meninggal karena sebuah serangan artileri yang berasal dari kubunya. Dengan berat hati, kini Norman harus menjalani kehidupannya seperti sebelumnya tanpa rasa cinta dari doinya. Walau dalam tanda kutip, Norman baru berkenalan tak lebih dari 24 jam. Sebagai seorang sersan, selain menuntun prajuritnya di medan laga, sersan juga mengajarkan arti dari sebuah kehidupan guna memudahkan Norman untuk menjalani hidup, di mana setiap pertemuan pastilah selalu ada yang namanya perpisahan. Situasi kini berubah menjadi tegang karena satu tank Sherman dihabisi hanya dalam sekejap, dan itu adalah ulah dari tank Tiger atau tank Jerman yang secara kualitas lebih di atas dari tank Sherman. Inisiatif pun dilakukan oleh 3 tank Sherman untuk mengepung satu tank Tiger, di mana kedua kubu saling balas-membalas serangan. Let's go right at him! Let's go right at him! You're clear, boy! What do you want, Tom? All right. God damn it! It's a fucking beast! Kengerian dari tank Tiger dapat terlihat dengan sangat jelas, di mana tank Tiger mampu menggosongkan 2 tank Sherman. Sementara untuk tank Tiger sendiri hanya mengalami lecet-lecet saja. Dari 4 versus 1, kini mereka harus one by one dengan tank yang dijuluki monster pada zamannya. Strategi pun benar-benar dimainkan oleh Sersandon dan prajuritnya, di mana mereka harus mencari titik lemah guna untuk menggosongkan tank Tiger. We're all that's left. Stay to fight! I'm pitted! On fire! On the line! Shit! Bible, put it up his ass! Well, the armor's thin. Up now! On the line! Fuck you! Yeah, boy. Radio check, level 16. Radio check, level 16. Radio's 86. We're on our own. We got it, don't we, boy? Yes, sir. We got Yes, sir. John, Welcome to the army, no. No, mowed them fuckers down, didn't he? Dari duel ini, tank Fury mengalami kerusakan pada sistem radionya dan tidak bisa untuk menghubungi komandannya. Di samping itu, mereka hampir tidak percaya bahwa mereka adalah salah satu dari 4 tank yang berhasil selamat. Singkat waktu, sampailah mereka di persimpangan pada sore hari. Namun sialnya, tiba-tiba saja tank Fury menginjak ranjau. Fuck. Busted a bogey, too. Ranjau itu mengakibatkan relnya putus dan rodanya hancur. Di samping menunggu untuk perbaikan tank agar bisa berjalan kembali, mereka juga tidak lupa untuk melihat isi bangunan apakah ada penyusup ataukah tidak. Setelah dirasa aman, Sersandon kemudian menugaskan untuk Norman ke ujung sana dan berjaga di pepohonan, dan wajib untuk segera melapor jika ada sesuatu yang mencurigakan. Norman pun menjalankan tugas itu dengan berjaga di ujung dengan bersembunyi di pepohonan. Who's coming? The Germans!
Norman langsung melaporkannya terhadap Sersan, di mana Norman mengatakan bahwa Jerman sedang mengarah ke sini dengan membawa SS-nya, sekitar 200 hingga 300 orang, atau 1 batalion SS. Sersan Don sejenak berpikir untuk langkah apa yang akan diambilnya. Sersan Don kemudian membalikkan badannya dengan mengatakan terhadap prajuritnya, yang memang sudah terasa seperti saudara sendiri. Dalam perkataannya ini, Sersan Don dengan tegas mengatakan bahwa kita akan melawan 1 batalion SS dan melindungi orang-orang kota, karena di kota terdapat ribuan dokter, juga terdapat banyak korban luka. Sempat mendapati penolakan dan perdebatan karena ini adalah misi yang gila, di mana 1 tank dengan 5 orang di dalamnya akan menghadapi 1 batalion SS, tetapi terdapat 1 perkataan yang mengenai hati dari para prajuritnya, yaitu It's my home. I'm staying here with you. Norman adalah orang pertama yang mengajukan diri untuk bertahan dan bersiap bila mana harus gugur. Kemudian disusul oleh rekan-rekannya. We're gonna stay. Sebelum batalion SS datang, mereka akan terlebih dahulu mengatur strategi guna untuk memudahkan dalam menghabisi batalion SS. Dan satu hal lagi, mereka sudah siap jika harus gugur selagi tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang benar dan bukan tindakan yang salah. Sembari menunggu kedatangan batalion SS, mereka pun lantas melanjutkannya dengan berdoa dan bercerita yang mungkin ini adalah doa dan cerita terakhir mereka. Isaiah chapter 6. Damn, son. I christened the machine. Machine! I love it in here. Selang beberapa saat, terlihat dari periskop kedatangan SS Jerman. Komandan SS lantas menugaskan untuk beberapa prajuritnya mengecek isi tank, di mana SS tidak tahu bahwa mereka sudah disambut oleh Sersan Don juga prajuritnya. Fucking Nazi. On what? Satu kendaraan pengangkut berhasil digosongkan oleh tank Sherman, dan itu benar-benar membuat SS kocar-kacir, hingga bahkan berlari ke bangunan. Tetapi apalah daya, bangunan yang seharusnya digunakan untuk bersembunyi. Sebaliknya, bangunan tersebut malahan menjadi malapetaka bagi SS yang bersembunyi. Yo, it's 2 o'clock. Give him a big kick in the butt. That's right, burn to the fucking ground. Light him up! Pertempuran berlanjut hingga malam hari, dan tank yang dibekali senapan mesin ini pada akhirnya kehabisan amunisinya. Sersan Don mengatakan bahwa kita masih mempunyai bekal amunisi dan senapan mesin, tetapi adanya di luar tank. Maka dari itu, inisiatif pun dilakukan oleh mereka, yakni dengan melemparkan bom asap guna mempersulit penglihatan musuhnya. Di samping Sersan Don berusaha mengambil amunisi, prajuritnya berusaha melindunginya dengan tembakan perlindungan. Yeah, I'm sure you know good leaking all everywhere. I'm sure they're working their way behind us. Anybody see anything? Tiba-tiba saja, keadaan berubah menjadi senyap. Ini artinya SS tengah merencanakan sebuah strategi untuk menghancurkan tank ini. Panzerfaust, 4 o'clock! Anti-tank itu menembus lapisan baja, lalu menembus tubuhnya Grady, yang otomatis Grady pun gugur di medan laga. Sohibnya sesaat terdiam, tetapi pertempuran masih terus berlanjut.
Senjata utama tank telah kehabisan amunisinya, dan kini yang tersisa hanyalah senjata tangan dan bom saja. Meski begitu, keempatnya tidak mau menyerah dan memilih untuk tetap bertempur. Where the hell are they? They're everywhere. Let's go! We need a weapon! Grenade! Go! Come on! Button up! Oh, sorry! Wir werden euch lebendig schlagen! Fuck you! Vamos, grenade! Here, back! Di dalam tank, Sersan langsung memeluk Boyd dan kini keadaan benar-benar sangat kacau dan tidak memungkinkan untuk keduanya melanjutkan pertempuran. Sersan lantas meminta maaf terhadap prajuritnya karena telah membawanya kepada keadaan terpuruk. Prajurit Norman lantas berkata, I'm scared. I'm scared too. Oh, Jesus. Fuck, I want to surrender. Sempat terlintas dalam benak Norman untuk menyerah, tetapi Sersan mengatakan bahwa menyerah adalah tindakan yang salah, di mana Norman nantinya hanyalah akan disiksa saja. Jadi lebih baik untuk Norman yang masih muda bersembunyi di bawah tank saja melalui lubang palka. Sementara Sersan biarlah gugur di dalam rumah ini. Granat anti tank tiba-tiba saja hadir dari atas palka. Go. Oleh karenanya Norman telah menyerah, maka SS itu memberikan toleransi terhadapnya untuk tetap hidup. Singkatnya, Norman terbangun di pagi hari, dikala SS yang tersisa sudah pergi dari sini. Norman lantas kembali ke dalam tanknya untuk melihat kondisi rekannya, termasuk sersannya. Tidak lupa untuk Norman memeluk sang sersan. Tiba-tiba saja, One's alive. Easy, boy. Hey, you're a hero, buddy. "Hei, kau seorang pahlawan, sobat." Yap, kata-kata itu memang pantas diucapkan karena jika tidak ada Norman dan yang telah gugur di medan laga, mungkin akan lebih banyak memakan korban jiwa, termasuk sipil yang tidak berdosa. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar. You think Hitler'd fuck one of us for a chocolate bar? All right, knock it off. Knock off the horse play.